Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali. Nah, pada video kali ini jadi saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang kemarin ada yang nanya melalui inbox saya tentang kenapa sih merpatinya itu nggak mau giring atau malas-malasan giring, padahal di rumahnya itu sudah ada kurang lebih 8 pasang ekor merpati, itu belum beserta bilikanya. Jadi itu kemarin malam teman-teman itu menanyakan di inbox Facebook saya, yaitu seperti itu. Kenapa sih merpatinya itu malas giring, nggak ada yang nggak mau giring, atau semuanya itu jadi pada malas giring teman-teman. Nggak giring, kadang kalau giring itu cuma itu ya, matol-matol kecil lalu pergi dipepek, nggak mau. Pokoknya kebanyakan itu pada nggak mau giring. Nah, itu penyebabnya apa, itu menanyakan kepada saya seperti itu. Nah, jadi pada video kali ini akan saya jawab teman-teman berdasarkan pengalaman saya. Ini jadi merpati kenapa sudah banyak, sudah kita punya beberapa ekor atau beberapa pasang, tapi kenapa nggak giring-giring, itu faktornya itu lumayan banyak teman-teman. Ini saya akan sebutkan faktornya yang penting-penting saja nanti. Ini sangat bermanfaat teman-teman bagi teman-teman yang mungkin baru mulai belajar merpati. Kenapa sih merpatinya kok nggak giring-giring seperti itu? Oke, jadi yang pertama yaitu teman-teman perhatikan di pakan teman-teman. Nah, ini pakan ini sangat penting sekali. Kenapa sangat penting? Ini karena pakan ini menunjang dari kebutuhan nutrisinya si merpati ini. Kalau kebutuhan nutrisinya, kebutuhan gizinya nggak terpenuhi, itu merpati nanti akan malas-malasan untuk giring. Nah, pakan yang bagus itu apa? Pakan itu yang bagus yaitu jagung teman-teman. Untuk merpati biji-bijian ya, jagung atau beras merah bagus. Kalau terpaksa dicampur beras putih juga nggak masalah, pakai kacang hijau juga bagus juga. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ini pakan yang saya sebutkan tadi, kenapa kok nggak giring-giring? Biasanya teman-teman itu kalau bukan baru tapi kurang merawat merpatinya, yaitu pakan asal-asalan. Merpati kita umbar, pakannya asal-asalan, yaitu biasanya merpati itu makan sembarangan, seperti nasi-nasi sisa, ampas-ampas itu ya, ampas kelapa parutan itu kan, kalau itu ya limbah dapur itu kan kita buang, itu biasanya dimakan merpati itu. Ibaratnya nanti ada sayur-sayuran yang basi yang kita buang, itu kalau merpatinya kelaparan nggak terurus, itu nanti akan makan itu teman-teman, dan nanti akan gimana ya, mempengaruhi pada kesehatan merpatinya. Walaupun merpati itu terlihat sehat, tapi nutrisinya nggak terpenuhi, nanti akan jadi males giring teman-teman. Jadi seperti itu menurut pengalaman saya. Itu saya bukan dulu teman-teman, tapi belum lama ini juga seperti itu. Saya akan kerja kadang sibuk, ada enggak ya. Jadi pas kemarin sibuk-sibuknya itu merpati saya nggak keurus, pada nggak giring, pada lemes lesu ya. Tapi ya sekarang sudah mulai saya rawat lagi, dan alhamdulillah sudah mulai pada giring teman-teman. Jadi itu pakan yang faktor yang pertama itu dari pakan. Diusahakan pakan yang biji-bijian teman-teman. Jangan kita kasih itu nasi-nasi sisa atau gimana. Jadi tadi pertama pakan, yang kedua yaitu ini teman-teman, merpati itu jarang terbang. Nah, merpati jarang terbang itu seperti apa? Merpati yang jarang kita terbangkan, kita latih terbang. Nah, contohnya kita punya merpati cuma makan tidur di rumah, tapi itu nggak pernah terbang, nggak pernah aktivitas, cuma makan tidur, nanti merpati itu akan gimana ya, pokoknya males ya. Nah, itu mengatasinya itu coba kita sesekali teman-teman, kita ya seminggu sekali saja lah kita terbangkan. Kalau kita pas berangkat kerja atau gimana, itu kita bawa beberapa itu ya, kita kan ada sangkrip yang kecil, sangkrip metik itu kita bawa, kita lepaskan dari jarak dekat-dekat dulu, nanti mulur ke yang agak jauh seperti itu. Nanti insya Allah akan itu ya, merpati itu akan sehat dan nanti akan giringnya pun mulai bagus seperti itu menurut pengalaman saya. Jadi merpati yang males-malesan, malas terbang itu nanti akan
berpengaruh terhadap giringannya, nanti akan males-malesan seperti itu ya. Nah, lalu untuk faktor yang ketiga yaitu merpati tidak kita rawat dan merpati itu kotor, teman-teman. Nah, ini sangat berpengaruh besar sekali. Ini karena apa? Ini saya juga mengalaminya sekarang, teman-teman. Nah, ini saya contohkan, teman-teman. Merpati ya tidak terawat dan kotor. Ini mau kita apakan saja tetap nggak giring, teman-teman. Seperti ini ya merpatinya. Bisa dilihat. Nah, ini merpatinya sangat kotor sekali. Nah, ini kelihatan nggak, teman-teman? Nah, ini kotor. Bisa dilihat ya, kotor sekali, teman-teman, merpatinya seperti ini. Bulunya kusam, apalagi ditambah ini mabung ya. Ini makan sisa-sisa makanan ayam, jadi makan fur ayam, makan bekatul, pokoknya campur-campur. Jadi merpati ini secara fisik itu kelihatannya kotor dan kurang sehat, teman-teman, atau gampang lesu lah merpatinya itu, lesu, ngantukan, teman-teman, seperti itu. Dan badannya pun ini, teman-teman, kurus ya. Nah, seperti ini beda kalau dengan yang merpati yang kita mulai rawat, teman-teman. Lepas saja ya. Kalau merpati yang mulai kita rawat itu seperti ini, di sini kotorannya. Oke, tadi merpati yang mulai kita rawat seperti ini, teman-teman, sudah badannya sudah mulai bagus, bulunya mengkilap ya, seperti ini. Dari kepala pun mulus, teman-teman. Oke, seperti ini. Ini yang baru mulai kita rawat. Ini karena kemarin-kemarin saya jarang rawat merpati, jadi mungkin agak sedikit masih kusem. Nah, ini sudah ada seperti ini. Ini yang merpati baru saya rawat, teman-teman. Sudah masuk rawatan mandi jemur ya ini. Nah, seperti ini. Ini kan sudah lumayan daripada yang tadi kotor, kucem, itu enggak bagus. Merpati yang kotor, yang kusam bulunya, yang lesu, itu nanti akan berpengaruh terhadap giringannya, teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi sebaiknya merpati itu juga sering-seringlah kita mandikan. Jangan cuma kita pelihara saja, kita beri makan, beri minum, dibiarkan saja, itu nanti giringnya akan jelek, teman-teman, kurang bagus. Seperti itu. Nah, itu tadi sudah berapa, teman-teman? 3 ya. Nah, lalu untuk selanjutnya yaitu sudah tidak suka lagi dengan jodohnya. Nah, itu tapi ini biasanya, teman-teman, tetap mau giring tapi giringnya akan kurang ngeket, kurang kenceng, istilahnya kurang keras giringnya ya. Nah, tapi ini bisa diatasi dengan kita mengganti jodohnya, teman-teman. Diganti jodoh dengan warna yang berbeda dari sebelumnya. Nah, lalu setelah kita ganti jodoh itu, teman-teman, sebaiknya untuk tadi makanan, asupan makanan, setelah perawatannya itu tetap kita jalankan dengan bagus ya, karena nanti kalau hal-hal yang saya sebutkan tadi nggak diperhatikan, nanti giringnya pun akan sama saja, akan jelek, teman-teman, seperti itu. Jadi tadi yang pertama itu faktor pakan ini paling berpengaruh besar sekali. Lalu merpati itu jarang terbang, jarang gerak ya, itu merpati akan malas-malasan, ngantukan. Lalu yang ketiga, merpati itu kotor, nggak terawat, itu merpatinya nanti juga akan sama, lemes, ngantukan ya, teman-teman, itu nanti berpengaruh besar terhadap giringannya. Lalu yang keempat itu tadi, merpati sudah nggak suka dengan jodohnya. Ini jodohnya biasanya jodoh-jodoh yang sudah lama, teman-teman. Ibaratnya kita punya merpati sudah jodoh, ibaratnya sudah 5 giringan ke atas, itu kalau merpatinya jantannya sudah bosen, itu nanti akan mulai jelek, teman-teman, giringnya mulai jelek, dan nanti akhir-akhirnya dan nggak giring, teman-teman. Seperti itu yang sudah saya alami. Itu jalannya cuma diganti jodoh, teman-teman. Diusahakan jodohnya yang beda warna, teman-teman, tapi yang tetap dia suka ya. Tapi kalau ibaratnya merpatinya itu tetap suka warna, ibaratnya jodoh lamanya warna megan, selain megan nggak suka ya, itu kita carikan juga warna megan, teman-teman. Tapi yang kalau bisa, teman-teman, cari yang
jidatnya itu nonong, betinanya ya, ini jidatnya nonong dan matanya itu putih teman-teman. Nanti insya Allah akan giringnya bagus teman-teman. Jadi merpati betina yang menurut saya ini, menurut saya dan beberapa teman-teman saya yang sudah dulu-dulu bermain merpati, itu kasta tertinggi merpati betina yaitu yang matanya putih teman-teman. Itu biasanya merpati itu kalau jantannya itu sering suka teman-teman, atau ibaratnya nggak pernah ditolak ya. Jadi giringnya itu biasanya bagus dengan merpati betina yang matanya putih, asalkan warnanya disukai seperti itu. Tuh. Jadi untuk warna putih dan jidatnya yang nonong itu memang sering dicari ya untuk merpati betina seperti itu. Kalau di sini teman-teman, entah kalau di tempat teman-teman dicari atau enggak, saya kurang tahu ya. Jadi mungkin seperti itu teman-teman, poin-poin penting yang saya sebutkan tadi. Sebenarnya ada teman-teman poin-poin lainnya, tapi nanti kalau saya sebutkan videonya akan lumayan lama ya, nanti malah akan agak susah dipahami karena hal-hal kecil ya, dan ya kurang agak berarti ya. Jadi ini yang poin-poin pentingnya saja yang saya sebutkan. Jika kita bisa mengatasi tadi poin-poin pentingnya seperti itu, nah itu nanti saya jamin merpati itu akan giring teman-teman, akan giring keras ya, seperti itu. Jadi seperti itu dulu videonya. Jika ada tambahan nanti ditulis saja di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.